Halo semuanya, selamat datang di penjabaran visual kita kali ini. Pernah dengar nggak, ada sebuah kisah yang rasanya benar-benar nggak masuk akal? Hari ini kita bakal bongkar rahasia dari monumen Buddha tertua dan termegah di Nusantara, yang pastinya juga salah satu mahakarya paling luar biasa di dunia. Iya, Candi Borobudur. Nah, mari kita langsung selami misteri terbesarnya nih. Coba bayangin deh, bagaimana ceritanya sebuah bangunan raksasa yang tersusun dari 55.000 meter kubik batu andesit padat bisa tiba-tiba lenyap di telan bumi selama berapa abad? Serius, ini bukan trik sulap murahan. Ini murni sejarah nyata yang udah nunggu banget buat kita bongkar sama-sama. Bagian pertama, asal mula dan nama, melacak asal-usul sebuah mahakarya. Oke, jadi yang bikin penasaran sebenarnya adalah, dari mana sih asal nama Borobudur itu? Percaya atau enggak, itu masih misteri loh. Teorinya macam-macam. Ada yang bilang Thomas Stamford Raffles menggabungkan nama desa terdekat, yaitu Desa Bore, dengan kata Purba Budur. Tapi para arkeolog beda lagi. Mereka merujuk ke bahasa Sanskerta Sambara Budara, yang artinya gunung berteras. Atau bisa juga dari gabungan kata Bara, yang berarti vihara, dan Beduhur, yang berarti tempat tinggi. Poin krusial yang sering bikin orang salah paham tuh begini. Kita kan sering banget nyebutnya Candi Borobudur ya. Padahal para ahli sepakat kalau bangunan ini pada dasarnya adalah sebuah stupa raksasa. Bedanya apa sih? Kalau candi atau kuil biasa kan punya ruangan di dalamnya buat pemujaan. Nah, Borobudur ini nggak punya ruangan sama sekali. Kalau dilihat dari atas, bentuknya tuh persis pola mandala raksasa yang dirancang khusus buat pemusatan perhatian dan meditasi. Keren banget kan? Bagian kedua, keajaiban arsitektur dan filosofi. Membangun alam semesta Buddha. Sekarang coba perhatiin skala raksasanya. Bayangin, 55.000 meter kubik batu andesit vulkanik. Tapi bukan itu yang paling gila. Yang bikin geleng-geleng kepala, semua batu itu dipotong dan disusun pakai sistem interlock atau saling kunci. Yes, bener banget. Kayak main Lego raksasa tanpa satu tetes pun semen sebagai perekat. Terus, karena curah hujan di kawasan itu tinggi, mereka juga bikin sistem tata air super canggih pakai 100 pancuran berbentuk kepala monster legendaris Makara. Jenius abis. Kalau kita seolah jalan mendaki monumen ini dari bawah sampai ke atas, kita sebenarnya lagi menelusuri filosofi Buddha Mahayana loh. Bangunan ini punya 3 tingkatan yang mewakili perjalanan jiwa. Paling dasar ada Kamadhatu, dunia nafsu dan keinginan manusia. Terus kita naik ke Rupadhatu, di mana manusia udah mulai bebas dari nafsu, tapi masih terikat sama wujud fisik. Dan terakhir, puncaknya adalah Arupadhatu. Ini level kesempurnaan tanpa wujud, makanya stupa utamanya itu dibiarkan kosong melompong. Nah, di sepanjang dinding tingkatan-tingkatan tadi, ada 2.672 panel relief yang dipahat dengan sangat indah. Ini tuh koleksi relief Buddha terlengkap di dunia. Anggap aja kayak buku teks visual raksasa abad ke-8, ceritanya lengkap banget. Mulai dari hukum sebab akibat, perjalanan hidup sang Buddha, kehidupan masa lampaunya, sampai merekam keseharian orang Nusantara zaman dulu. Ada ukiran bentuk rumah, kapal bercadik, sampai hewan dan tumbuhan. Lengkap banget. Tapi sayang seribu sayang, kondisi aslinya sangat kontras dengan yang kita lihat sekarang. Dari 504 arca Buddha asli dengan posisi tangannya yang syarat makna, hari ini lebih dari 300 arca kondisinya rusak atau udah nggak ada kepalanya. Bahkan 43 arca hilang tak berbekas. Dan asal tahu aja ini bukan karena pelapukan alam loh. Ini murni ulah para penjara yang sengaja memenggal kepala arca buat dijual jadi barang koleksi mahal. Miris banget kan? Bagian ketiga, sempat hilang dan terlupakan, ditelan oleh bumi. Terus gimana ceritanya bangunan semegah ini bisa musnah dari ingatan dan hilang dari peradaban? Jadi gini, setelah dibangun di abad ke-8, candi ini perlahan-lahan ditinggalkan orang di abad ke-14, gara-gara pergeseran kekuasaan kerajaan. Ditambah lagi, letusan gunung berapi menutupi candi ini dengan abu vulkanik yang tebal banget. Akhirnya Borobudur benar-benar ketutup hutan dan jadi bukit semak belukar. Baru deh di tahun 1814, Raffles ngutus H.C. Cornelius. Dan bayangin aja, 200 orang harus nebang pohon dan menggali tanah selama 2 bulan penuh cuma buat bisa melihat wujud bangunannya lagi. Bagian keempat, tragedi, pencurian, dan restorasi. Bertahan dari ulah manusia dan alam. Logikanya, kalau udah ditemuin lagi, pasti langsung dijaga ketat dong. Kenyataannya malah sebaliknya. Penemuan ini malah memicu gelombang penjarahan yang kacau balau. Warga lokal dengan santainya ngambilin batu-batu candi buat bangun rumah. Yang lebih parah, pemerintah kolonial Belanda waktu itu malah ngasih 8 gerobak penuh artefak asli buat hadiah ke Raja Thailand di tahun 1896. Dan puncak ketidakhormatannya adalah, mereka sempat ngebangun gardu pandang buat tempat minum kopi tepat di atas stupa utama Borobudur. Sungguh nggak habis pikir. Syukurlah, akhirnya akal sehat menang juga.
restorasi besar-besaran dilakukan dalam 2 tahap krusial. Tahap pertama, Van Erp mulai bersihin dan bangun ulang stupa-stupa atas di awal 1900-an. Tapi, yang benar-benar nyelamatin Candi Borobudur itu adalah proyek raksasa di tahun 1970-an. Mereka benar-benar ngebongkar candi, memperkuat fondasinya pakai beton, bersihin relief satu persatu, dan ngebenerin sistem drainase biar bebatuan gak gampang lapuk. Tapi cobaan belum selesai. Cuma selang 2 tahun setelah restorasi gede-gedean itu beres, kita semua dibikin kaget. Di awal tahun 1985, sekelompok radikal nekat nanam 13 bom di monumen ini. 9 diantaranya meledak dan menghancurkan beberapa stupa di lantai atas. Tragedi yang benar-benar bikin marah. Tapi yang luar biasa, ketangguhan bangsa ini menonjol banget. Segala kerusakan akibat ledakan bom itu berhasil diperbaiki total cuma dalam waktu 4 bulan. Bagian kelima, mitos menarik Candi Borobudur, legenda di balik bebatuan. Setelah ngelewatin sejarah yang kelam dan super panjang, wajar aja kalau mengakar berbagai keyakinan mistis di masyarakat sekitar. Misalnya nih, mitos patung singa urung yang katanya bakal ngehantuin mimpi Anda kalau ngomong kasar, atau bisa bikin pasangan kekasih batal nikah kalau lewat di situ. Terus ada juga teori kalau bayangan stupa itu sebenarnya berfungsi kayak jam matahari raksasa. Dan pastinya, mitos Kunto Bimo yang melegenda. Kalau Anda bisa nyentuh jari patung Buddha yang tersembunyi di dalam stupa Brongga, impian terdalam Anda bakal terkabul. Percaya atau enggak? Tapi di luar semua mitos, pencurian, dan masa lalu yang kelam itu, hari ini Borobudur membuktikan satu hal penting. Dia bukanlah sekedar tumpukan reruntuhan batu kuno yang membisu. Candi Borobudur udah bangkit secara luar biasa dan merebut kembali fungsi aslinya sebagai pusat spiritual yang sangat hidup. Menjadi epicentrum yang megah bagi umat Buddha dari Nusantara dan seluruh penjuru dunia yang berkumpul untuk merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Merinding yang membayangkannya. Jadi, sebelum kita mengakhiri penjabaran visual kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah tahu semua hal ekstrim yang udah dilewati sama Mahakarya ini, mulai dari terkubur abu vulkanik, dijarah kolektor, sampai diledakan bom teroris, gimana cara Anda mengambil peran sebagai penjelajah yang bertanggung jawab? Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan Candi Borobudur tetap berdiri kokoh, membawa ceritanya selama ribuan tahun lagi ke depan? Terima kasih banyak udah bergabung hari ini, dan sampai jumpa!